Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Sauyah dengan NIM 1915068 dari kelas BKPI 4C. Mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fakih Isroi, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang statistik inferensial. Pengertian statistika inferensial. Statistika inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Oleh karena itu, statistika inferensial disebut juga statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan. Dalam statistika inferensial, kesimpulan dapat diambil setelah melakukan pengolahan serta penyajian data dari suatu sampel yang diambil dari suatu populasi. Statistika inferensial dibagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik terutama digunakan untuk menganalisa data interval dan rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, statistika non-parametrik terutama digunakan untuk menganalisa data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian, dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipotesis adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, seperti teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Jenis-jenis hipotesis penelitian. A. Ditinjau dari rumusannya dibedakan menjadi 1. Hipotesis kerja, yaitu jawaban sementara yang sebenarnya, yang merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Hipotesis kerja biasanya disingkat H1 atau HA. 2. Hipotesis nol atau hipotesis statistik, merupakan lawan dari hipotesis kerja dan sering disingkat H0. B. Ditinjau dari proses pemerolehannya dibedakan menjadi 1. Hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru atau pada penelitian kualitatif. 2. Hipotesis deduktif, merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada atau pada penelitian kuantitatif. Macam-macam hipotesis berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang bersifat deskriptif atau permasalahan yang berhubungan dengan variabel tunggal. Contohnya, ada seorang peneliti yang ingin mengetahui bahwa apakah jamu merek A yang dijual di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan perbandingan atau komparasi antara dua variabel. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui adanya perbedaan antara tingkat kematian kasus virus corona dan kasus virus flu burung. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang di dalamnya untuk menjawab pertanyaan adakah hubungan antara dua variabel penelitian. Contohnya, seorang peneliti yang akan meneliti apakah tingkat keparahan akibat infeksi virus corona berhubungan dengan jenis kelamin penderita. Cara menyusun hipotesis.
ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan hipotesis, yaitu pertama, hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Kalimat itu bersifat positif dan tidak normatif. Istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Yang kedua, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. Dan yang terakhir, yang ketiga, hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 atau H0 dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujiannya adalah sisi atau arah pengujian. 1. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. 2. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Pengujian hipotesis penelitian. Dalam melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, kita dapat memutuskan apakah hipotesis dapat diterima atau data tidak memberikan bukti untuk menolak hipotesis atau ditolak, atau data memberikan bukti untuk menolak hipotesis. Berikut ini adalah langkah-langkah pengujian hipotesis. 1. Menetapkan hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Yang kedua, menentukan kriteria pengujian. Pengujian statistik dibagi lagi menjadi dua, yaitu uji satu arah dan uji dua arah. Yang ketiga, melakukan pengujian statistik. Statistik uji yang digunakan harus sesuai dengan hipotesis. Yang keempat, menetapkan tingkat signifikansi dan titik kritis. Tingkat signifikansi atau alfa adalah besarnya toleransi yang digunakan dalam menerima kesalahan pengujian secara statistik. Dan yang kelima, mengambil kesimpulan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang statistika inferensial. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.